Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah, sehingga kita masih bisa menyaksikan video ini. Sahabat, dalam video ini adalah rajin sholat tapi masuk neraka. Sholat adalah ibadah wajib umat Islam yang ditunaikan sebanyak 5 waktu, mulai dari sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seseorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya." Namun ada sebagian orang yang rajin sholat, namun dilakukannya karena terpaksa dan menganggapnya sebagai rutinitas. Hal-hal seperti inilah yang membuat orang-orang rajin sholat tapi bisa masuk neraka. Berikut penjelasan mengenai golongan orang-orang yang rajin sholat tapi bisa masuk neraka. Yang pertama, suka minuman keras. Minuman keras haram hukumnya bagi umat muslim, dan jika itu sudah dilakukan, maka disarankan untuk bertaubat dan memperbaiki sholatnya. Rasulullah SAW pernah berkata bahwa minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Maka dari itu, beliau melarang orang-orang untuk mendekati apalagi meminumnya. Yang kedua, percaya dukun. Hadis riwayat Imam Muslim pernah menjelaskan bahwa orang yang mempercayai dukun, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Percaya dengan dukun merupakan dosa besar berupa kesyirikan, karena sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad." Yang ketiga, suka berdusta. Dusta atau bohong adalah salah satu dosa besar yang akan mendapatkan balasan siksa di akhirat kelak. Maka dari itu, meskipun seseorang rajin sholat namun suka berbohong, maka ibadahnya akan sia-sia. Kebohongan atau berdusta akan menghapus amalan-amalan. Lalu jika seseorang tersebut mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta." Yang keempat, suka bergunjing. Salah satu yang bisa memasukkan orang ke dalam neraka adalah bergunjing atau membicarakan kejelekan orang lain. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kejurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunakan satu sama lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang kelima, mengabaikan anak yatim. Orang yang rajin sholat tapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk golongan orang yang mendustakan agama dan bisa masuk neraka. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'un
bahwa orang yang sholat namun tidak menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan tidak mau menolong sesama adalah termasuk orang celaka. Sahabat, itulah tadi 5 golongan orang yang rajin sholat namun bisa masuk neraka. Namun ingatlah bahwa yang sholat saja bisa masuk neraka, bagaimana dengan yang tidak? Sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.